2, 1, 0. Ketemu lagi dengan Teacher Samsir. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan penjagaku semester 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan sama-sama belajar pembelajaran 8. Hidup rukun, kehendak Tuhan. Bacaan kita terambil di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Rut 1 ayat 15 sampai 22. Bacaan kita hari ini, mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 133 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah hidup rukun. Tentunya semua kita menjadi anak yang hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita masing-masing. Apa sih arti hidup rukun? Hidup rukun adalah saling, yang pertama menghormati, mengasihi, menyayangi, menolong. Jadi, arti hidup rukun tidak ada pertengkaran, permusuhan, benci, dan dendam. Di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 12 tentang cerita Abraham dan Lot. Mereka hidup rukun. Mari bersama-sama kita tonton video berikut. Ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga
Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Dalam cerita tadi, Abraham dan Lot hidup rukun, tidak saling membenci. Abraham tidak marah kepada Lot dan para gembalanya, dan Abraham ingin di antara mereka tidak ada perkelahian. Kita juga bisa belajar hidup rukun dari Naomi dan Rut. Kita nanti bisa baca dalam Rut 1 ayat 15 sampai 22. Rut adalah menantu Naomi. Mereka saling mengasihi dan menyayangi. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup rukun dengan siapa saja, bahkan dengan musuh kita sekalipun, di dalam Lukas 4 ayat 27 sampai 36. Dan Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk hidup saling mengampuni. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teacher. Dari pelajaran di atas, hidup rukun adalah 1. Kehendak Tuhan harus kita taati. Yang kedua, kita harus hidup rukun di sekolah, rumah, maupun di lingkungan kita masing-masing. Yang ketiga, kalau kita hidup rukun, Tuhan akan memberikan berkat, damai sejahtera. Untuk hari ini demikianlah pembelajaran kita. Tidak ada tugas yang dikejar, kita hanya menuntut saja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita close. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. And I want to close our subject religion. Bless and guide us in the name of Jesus Christ we pray.